Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran mata kuliah Pancasila untuk pertemuan ke-11. Pada pertemuan ini kita akan membahas kajian sila kedua. Silakan Anda siapkan alat tulis Anda dan juga buku catatan Anda. Oke, mari kita mulai Pancasila untuk kajian sila kedua. Nah, pada dasarnya sila kedua ini di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa negara itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Ya, jadi ada yang harus dijunjung. Apa itu harkat dan martabatnya manusia? Dijunjung seperti apa? Ya, sebagai makhluk yang beradab. Ini beradab ini ada panjang sekali, nanti di belakang kita jelaskan. Terus kemudian juga sila kedua Pancasila itu mengandung nilai suatu kesadaran sikap dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma, pada aturan, pada regulasi, dan juga kebudayaan yang baik. Kebudayaan itu berarti termasuk kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan berbagai hal terkait dengan kehidupan masyarakat luas. Dan ini juga diperjelas baik itu terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya, budayanya. Nah, kita akan melihat sila kedua ini dari tiga sisi atau dari tiga unsur, yaitu normalitas, terus kemudian juga historisitas dan juga aktualitas. Kita lihat dulu dari normalitas kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adalah normal bahwa sila kedua ini mengandung pesan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui bahwa ia bersama warga yang lain sama dalam hal derajat, sama dalam hak dan sama dalam kewajiban. Jadi derajatnya itu sama, terus kemudian memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak hanya hak saja atau kewajiban saja, tetapi hak dan kewajiban ini satu paket. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa diambil pengen hak saja, nggak pengen kewajiban, nggak bisa. Hak dan kewajiban itu satu paket. Terus kemudian bangsa Indonesia dididik agar saling mencintai sesama manusia. Lihat, jadi sesama manusia, bukan sesama umat muslim saja, bukan sesama orang Jawa saja, tetapi sesama umat manusia yang diwelas asihi, yang dicintai. Jadi terhadap orang yang berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, semuanya saling dicintai. Terus kemudian juga tenggang rasa dan menahan diri agar tidak menjatuhkan sesama. Dikedepankan sebagai teknik sosial untuk menjaga keutuhan kekeluargaan. Yang dijaga apa? Keutuhan kekeluargaan. Bagaimana menjaganya? Dengan tenggang rasa, dengan menahan diri, bukan minta dihormati, tapi yang lebih penting adalah saling menghormati. Kalau semua orang itu minta dihormati, kalau semua orang itu minta didengarkan, kalau semua orang itu minta lantas siapa yang akan mau? Nah, itu nggak seimbang. Maka agar keutuhan keluarga bangsa Indonesia ini terjaga, dari sila kedua kita aktif untuk mendengarkan, dan juga karena kita mendengarkan maka kita konsekuensinya akan didengarkan. Jadi jangan hanya jangan hanya pengen didengarkan saja, tetapi kita juga melakukan kewajiban kita, yaitu mendengarkan. Hak kita supaya didengarkan. Misalnya kayak gitu, misalnya kita tidak bisa pengen dihormati saja tanpa ingin menghormati. No, menghormati dan dihormati itu satu paket. Kalau Anda menghormati, Anda dapat kewajiban Anda menghormati, hak Anda adalah dihormati, itu satu paket. Dan contoh-contoh lainnya. Terus kemudian juga
Ya, secara normatif sila kedua itu benar-benar menolak keras pada praktik kesemena-menaan terhadap siapapun. Tidak boleh semena-mena. Kepada kemanusiaan, kepada manusia macam apapun tidak boleh semena-mena. Mentang-mentang Anda lebih cakep, mentang-mentang Anda lebih cantik, atau mentang-mentang Anda lebih kaya, mentang-mentang Anda lebih senior dari junior Anda, terus kemudian Anda semena-mena. No way. Dosen pun juga tidak boleh semena-mena terhadap mahasiswanya. Ya. Terus kemudian juga bersepakat untuk menempatkan setinggi-tingginya nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini apa? Ya, hak atau human right dari manusia itu sendiri. Terus kemudian membudayakan diri, berempati, dan setia kawan demi kemanusiaan. Apa itu empati? Empati itu kita memahami posisi, memahami perasaan, memahami apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan apa yang sedang terjadi pada orang lain. Kita tidak misalnya saja kita tidak sepakat kalau perang itu terjadi antara negara A dan negara B. Nah, maka kalau kita berempati, ya kita berusaha untuk memahami mengapa perang itu terjadi dari sudut pandang orang yang sedang berperang. Nah, kayak gitu. Dan setia kawan demi kemanusiaan. Atau contoh yang lebih sederhana di tentang empati. Ya, Anda barangkali tidak suka kalau Anda barangkali tidak suka melihat teman Anda ngebut. Tetapi Anda maklum teman Anda ngebut karena dia sedang berupaya untuk tidak terlambat. Nah, itu Anda tidak setuju, tetapi Anda maklum dan bisa memahami posisi dari teman Anda. Itu berempati. Terus kemudian juga tegas melindungi kemanusiaan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nah, ini dia. Melindungi kemanusiaan itu ada dasarnya, yaitu pada dasar kebenaran dan keadilan. Kalau orang itu bersalah, ya kita melindungi kemanusiaan orang itu dengan menghukumnya. Bukan dengan walaupun dia bersalah terus kemudian kita maafkan demi kemanusiaan, tidak. Tetapi menghukum orang itu adalah upaya untuk menghormati kemanusiaan dari orang itu sendiri. Mengapa? Ya karena misalnya dia sudah bersalah, dia sudah inkrah terdakwa, ya dihukum. Nah, hukuman itu ya dari sisi sila kedua adalah berusaha untuk melindungi kemanusiaan terdakwa tadi. Ini dari sudut pandang normalitas. Terus kemudian dari sudut pandang historisitas kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, secara historis, ya ini long time ago gitu ya, dari pra kemerdekaan, dari zaman-zaman kerajaan, dari zaman Sriwijaya Mojopahit, ya itu saya kira akar, terus kemudian spirit, ruh dari sila kedua, ya kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah ada. Walaupun mereka tidak mengenal istilah kemanusiaan, ya mungkin mereka tidak mengenal istilah Pancasila, tetapi ruh dari sila kedua dan juga sila-sila yang lain itu sudah ada dan hidup dan dihidupi oleh masyarakat di Nusantara. Jadi misalnya dari zaman prakerajaan seperti Sriwijaya misalnya, mereka adalah kerajaan yang terbuka dengan budaya baru, dengan pendatang yang para saudagar-saudagar entah dari India, entah dari Eropa, entah dari dari China yang mereka datang, singgah dan juga mungkin hidup di wilayah negara, di wilayah kerajaan Sriwijaya. Ini adalah bentuk dari aplikasi nilai kedua yang sudah diaplikasikan oleh nenek moyang Nusantara. Nah, yaitu terbuka dengan budaya baru, terbuka dengan keadaban baru. Budaya itu kan juga masih berkaitan dengan adab.
Terus kemudian misalnya zaman perjuangan kemerdekaan ya, misalnya nilai kemanusiaan itu sangat dirasakan dalam relasi antara penjajah dan yang terjajah. Ini satu poin. Tentu kita secara sederhana dapat menilai bahwa penjajah itu tidak memanusiakan atau kurang memanusiakan yang dijajah. Kayak gitu kan, karena ada kerja rodi, ada romusa, terus kemudian berbagai berbagai hak hidup manusia Indonesia, masyarakat Indonesia itu disubordinatkan gitu ya. Yang lebih tinggi kasta sosialnya adalah dari penjajah, terus kemudian yang dijajah itu kasta sosialnya dianggap rendahan. Itu adalah diskriminasi, dan relasi antara penjajah dan yang terjajah itu saya kira adalah praktik dari tidak terwujudnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maka dari situ saya kira hal ini juga mempengaruhi munculnya sila kemanusiaan pada rapat BPU PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada rapat BPU PKI itu ya, sila kemanusiaan itu didengungkan oleh dua orang tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin atau M. Yamin. Ya, Muhammad Yamin itu menyerukan salah satu dari 5 asas atau 5 silanya adalah kemanusiaan. Sama Pak Karno atau Soekarno juga salah satu dari silanya adalah kemanusiaan. Yang tidak menyerukan tentang kemanusiaan adalah Supomo sendiri. Jadi nilai kemanusiaan ini muncul 2 kali dari 2 tokoh di dalam sejarah rapat BPPKI itu. Nah, kemudian dari dimensi aktualitas ya, aktualitas dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita melihat ini dari 3 unsur dalam sila kedua. Kita lihat di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi adil, ada dimensi adab. Nah, 3 dimensi atau 3 unsur inilah yang kita lihat dari babakan aktualitas sila kedua. Pertama dari kemanusiaan, ya. Kemanusiaan itu ya dalam dirinya, maka dia harus menghormati keberadaan manusia itu sendiri, bagaimanapun bentuknya, apapun keadaannya, seperti apapun wujudnya, mereka ya manusia tetap manusia, maka ia harus dihormati. Entah itu kulitnya hitam, entah itu kulitnya putih, entah itu matanya belok atau matanya sipit, entah itu sempurna, entah itu ada yang difabel, mereka tetap manusia. Maka ia memiliki hak untuk dihormati bagaimanapun bentuk dan keadaan. Terus kemudian dalam dimensi atau dalam unsur kemanusiaan ini ya, dalam melihat manusia sebagai manusia, maka penglihatan kita harus utuh di segala dimensinya. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat dan menilai orang lain itu secara parsial atau secara sebagian saja. Don't judge a book by its cover. Jadi jangan menilai buku dari covernya saja. Begitu juga bagaimana kita menilai orang lain, ya. Jangan menilai dari luarnya saja atau jangan menilai dari sebagian saja. Nah, seringkali ya misalnya pada acara-acara gosip itu hanya menilai orang lain dari 1-2 poin saja terus kemudian melakukan judgement. Artinya hal-hal semacam itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama pada unsur kemanusiaannya. Kalau kita memuliakan manusia, memanusiakan manusia, berarti ya kita hargai, kita hormati manusia itu seutuhnya, ya seluruhnya, bukan sebagiannya saja. Bukan karena ada duitnya saja, bukan karena cantik saja, sedangkan yang nggak cantik nggak dihormati, tidak. Gitu ya. Jadi yang namanya manusia itu ya kita memahaminya dan menghormatinya secara utuh dari segala dimensinya.
Nah, ini unsur kemanusiaan. Terus kemudian juga ada unsur adil. Kemanusiaan yang adil. Nah, adil. Adil di sini dapat kita pahami sebagai kegiatan mengasihi, menghargai, dan mengafirmasi adanya manusia yang lain. Mengasihi, menghargai, dan mengafirmasi adanya manusia itu sendiri, baik itu diri kita sendiri, baik itu orang lain. Nah, ini saya revisi. Bukan malah meniadakan hadirnya. Barangkali Anda mengenal istilah self love atau mencintai diri sendiri. Itu oke, tetapi self love itu belum komplit dari sudut pandang unsur adil ini. Self love itu juga harus dibarengi dengan love other. Mencintai yang lain, tidak hanya mencintai diri sendiri. Love other. Yang ini self love. Bukan malah meniadakan diri sendiri atau menghilangkan diri sendiri atau tidak mencintai diri sendiri atau meniadakan orang lain, tidak mencintai orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak. Kita menghargai diri sendiri sama seperti ketika menghargai orang lain. Kemudian juga adil itu hanya di hadapan hukum, tetapi adil di tengah dunia yang berhukum alaminya. Ya, hukum apalagi hukum positif, ya itu barangkali hanya muncul atau hanya berlaku di ruang-ruang sidang, ya kan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari kan hukum dalam arti hukum yang positif itu kan tidak selalu hadir. Nah, maka dari itu saya kira yang saya pahami dari sini adalah bahwasanya adil itu lebih tinggi daripada hukum. Kalau menurut saya, adil itu lebih tinggi daripada hukum. Maka yang paling penting kalau menurut saya adalah supremasi keadilan, bukan supremasi hukum. Nah, hukum itu kan cara untuk mencapai keadilan. Tapi hukum juga bisa menjadi cara untuk menjauhkan keadilan. Maka dari itu, baik dengan hukum formal maupun hukum alamiah, keadilan itu penting untuk dijadikan tonggak. Nih, adil. Terus kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adab ini seperti apa maksudnya? Atau beradab ini seperti apa maksudnya? Ya, artinya setiap manusia itu memiliki hak untuk menjadi beradab. Nah, menjadi beradab itu berarti tidak lagi liar. Menjadi beradab itu berarti dia sudah memahami kebudayaan dan mempraktikkan kebudayaan, memahami norma dan mematuhi norma. Ya, dia terdidik dengan baik. Dia memahami apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini berarti dia sudah beradab. Untuk itu manusia perlu beradaptasi dengan diri sendiri dan lingkungan. Diri sendiri berubah, lingkungannya berubah. Dan maka setiap individu perlu untuk beradaptasi. Setiap individu memiliki latar belakang dan budaya yang tidak sama, yang kemudian akan mempengaruhi kemanapun dan bagaimanapun cara beradaptasinya. Betul, ya. Si A dan si B pergi ke kota yang baru, misalnya ke Bandung. Si A yang ekstrovert, si B yang introvert. Bagaimana menyesuaikan diri di kota Bandung yang metropolitan akan memiliki caranya sendiri-sendiri. Kalau si A yang ekstrovert, si A yang ekstrovert ini misalnya akan langsung penyesuaian dirinya itu langsung berbaur dengan orang-orang supaya tidak kesepian. Tapi si B yang introvert misalnya, dia lebih menjaga jarak antara dirinya dan lingkungan sosial supaya dia bisa memahami lingkungan sosialnya terlebih dahulu sebelum dia terlibat dalam proses sosial yang lebih lanjut. Nah, misalnya kayak gitu. Itu adalah bagaimana ya latar belakang kebudaya dari kepribadian yang berbeda-beda, kemudian masuk ke dalam budaya yang baru, kemudian budaya yang sama, yang tidak sama, dan kemudian terjadi adaptasi dan penyesuaian di situ. Nah, beradab itu artinya kita menyesuaikan diri atau beradaptasi sesuai dengan budaya, sesuai dengan norma, supaya kita civilized, dianggap beradab atau sesuai dengan tuntutan
budaya, tuntutan peradaban, tuntutan norma. Itu artinya kita beradab. Kalau misalnya di Surabaya yang kebanyakan adalah orang Muslim dan juga santri, kalau misalnya kita demo pakai bikini, itu juga rasanya nggak beradab. Walaupun itu adalah hak asasi untuk pakai bikini bla bla bla, tetapi ada hal lain yang juga diperhatikan, yaitu hak orang lain. Nah, maka human right itu dibatasi oleh hak orang lain juga. Nah, Anda mau pakai bikini atau pakai apapun, itu masih dibatasi oleh hak orang lain yang mungkin dia keberatan ketika melihat ada yang pakai bikini di sebelahnya, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah terkait dengan peradaban. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian, ya, kita sudah membahas kajian mengenai sila kedua secara singkat dan padat. Terima kasih, sampai jumpa di kajian sila ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.